Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Pondok Pesantren Al Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Lakum dinukum, buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi nggak usah campur-campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke terbaik. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Saudaraku seiman, seakidah, sesama muslim, sesama manhaj salam. Apa kabar kalian semua, saudaraku? Insya Allah tetap menganugerahkan kesehatan, rezeki kepada kita semua. Insya Allah panjangkan usia kita sehingga bermanfaat untuk mengisi hari-hari kita saling mengingatkan sesama muslim. Toleransi, ya toleransi. Indonesia paling toleransi dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Tidak ada lebih hebat toleransinya daripada Indonesia. Karena Indonesia mayoritas umatnya, warganya, penduduknya muslim. Muslim yang berpandangan kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hebat. Contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita tentang hidup bertoleransi sesama manusia walau beda agama. Hal itu dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah memimpin masyarakat Madinah yang hidup beraneka agama. Hablum minan nas, hablum minallah. Ya, kita hidup bermasyarakat, saling bantu-membantu. Tetapi kalau persoalan ibadah, masalah ibadah, ini sangat ketat. Maka itu ada larangan Allah di Al-Quran, lakum dinukum waliyadi. Bagimu lah agamamu dan bagiku agamaku. Masalah ibadah, jangan dicampur aduk. Toleransi, jangan mencampur aduk ajaran-ajaran agama. Non-muslim beribadah, jangan ada umat Islam pakai jilbab di dalam rumah ibadahnya. Begitu juga umat Islam ibadah, jangan ada sampai umat-umat di luar Islam ikut ibadah di dalamnya. Ini masalah ibadah, masalah suci. Hubungan manusia dengan Rob tidak boleh dicampur aduk. Makanya ulama-ulama pewaris Nabi telah mengingatkan kita semua bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang nggak pernah ridho kepada kita. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama pewaris Nabi Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Kami pun nggak usah ke wihara, nggak apa-apa. Lakum dinukum, buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan.
Jadi nggak usah campur-campur, nggak usah juga ada salawatan di gereja, nggak usah juga ada azan di gereja, nggak usah juga ada haleluya di masjid, nggak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Al-Zaitun, Mahat Al-Zaitun, pusat pendidikan dan pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian. Ini hebat ini. Tidak bisa, tidak mungkin ini sekedar kamuflase. Tidak mudah membuat prinsip seperti ini sekedar kamuflase. Dan kebetulan di kitab kami ada yang menulis begini. Siapa yang membawa damai, dialah yang punya kerajaan surga. Ini udah, kemudian kita disambut oleh sekretaris yayasan Pak Abdul Halim. Saya ditanya, mana boleh wawancara lebih dulu atau kita keliling dulu? Saya pikir lebih baik keliling dulu supaya mempunyai pengetahuan yang lebih baik sebelum wawancara. Kita keliling lah, mulai kami jam 10 istirahat hampir menjelang maghrib semua kita kunjungi sampai ke kurikulumnya apa ya semua. Dan yang paling berkesan bagi saya tanya, bagaimana ini dulu waktu pertama kali bangun, setelah itu waktu dibangun tapi langsung ada santri. Gimana caranya supaya itu santri ada? Kami menyebarkan brosur. Bisa saya dapatkan brosur pertamanya? Nah, itu yang saya minta. Kasihlah brosur pertama. Dan di situ tertulis visi dan motonya. Dan visi dan moto itu tidak berubah sampai hari ini. Itu dari pertama berdiri brosur awalnya sampai hari ini itu tidak berubah. Memang sudah didesain begitu. Itu yang saya tangkap ya. Dan kita dari situ, jadi sesudah itu jam 8 malam baru wawancara sama saya, bertemu, perkenalan. Saya sengaja membuat perkenalan yang tidak lazim. Boleh juga disebut tidak sopan. Tapi saya punya maksud karena sudah lihat produknya. Tapi saya mau uji juga mana itu temperamen imam. Itu dalam bahasa lain kecerdasannya. Gitu ya. Saya bilang kita berbeda. Saya Kristiani. Begitu kan? Karena dia disebut orang radikal ingin mendirikan negara Islam. Bahasa tubuhnya itu bagi saya sangat luar biasa. Dia tidak ada ekspresi yang kaget, ada ketersinggungan gitu. Malah dia seperti ingin merangkul lah. Jangan bilang begitu. Allah kita sama. Soal bagaimana kita menyebut namanya itu lain masalah. Jangan tanya siapa yang paling benar. Karena itu awal kita berdiskusi, berwawancara. Viral soal sholat Id Al-Zaitun, wanita dan pria campur dan ada non muslim ikut sholat juga ya. Teman-teman bisa lihat ini nampaknya dari pihak non muslim ya, karena beda sendiri dia. Bahkan posisi tangannya ini bisa kita lihat ini adalah posisi dari agama lain dalam menyembah Tuhannya ya. Bukan kita, kalau kita kan selalu sholat itu sujud ya, sujud menyembah Allah. Kalau mereka kan beda gitu ya, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang loncat-loncat dan sebagainya, itu urusan mereka lah ya. Perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. Engkau ulurkan tangan menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan C. Dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat,
Kami doakan supaya terus sehat, bersama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya, supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Haleluya. Ini dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada. Bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik di Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan. Dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan. Supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Bekerja sama dan tempat ini bekerja sama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan umat Kristen, Katolik dan semua dan khususnya hari ini lewat karena kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya, apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai. Kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus rawat, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Lakum dinukum, buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi nggak usah campur-campur, nggak usah juga ada salawatan di gereja, nggak usah juga ada azan di gereja, nggak usah juga ada haleluya di masjid, nggak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Sudah kita lihat, rancu berantakan. Umat Kristen merayakan hari kebesarannya, hari rayanya. Umat Islam pakai jilbab wanita-wanitanya di dalam rumah ibadah mereka. Begitu juga di Al Zaitun Panji Gumilang sedang melaksanakan sholat Id. Ada orang di luar Islam di sana. Ini bukan toleransi. Ini kacau balau. Toleransi bukan seperti ini. Kalau kita ikuti konsep pemikiran Panji Gumilang yang membangun Al Zaitun, apa kata dia? Membangun toleransi dan peradaban dunia, hancur kita semua. Hancur. Cukuplah kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai penunjuk, sebagai wasiat untuk kita semua. Tidak perlu konsep-konsep pemikiran seperti Panji Gumilang yang mempersilahkan orang-orang di luar Islam untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid rahmatan lil alamin. Mengerikan. Itu bukan toleransi, bukan kacau balau. Itulah yang disebut kacau balau. Toleransi tidak seperti itu. Mari kita semakin waspada, memperhatikan gerak-gerik anak-anak cucu-cucu kita agar tidak kebablasan dalam memahami apa itu toleransi. Lakum dinukum waliyadi. Itulah moto umat Islam Indonesia. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Indonesia sangat terbuka. Undang-undang sudah menjamin kepada penduduknya untuk melaksanakan ibadah dan agama sesuai dengan keyakinannya. Tetapi mencampur adukkan agama ini persoalan. Umat Islam punya aturan. Umat Islam punya bimbingan, Kitabul Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Saya nggak tahu bagaimana umat-umat yang dari agama lain. Apakah mereka punya aturan, punya bimbingan? Allahu a'lam bishawab. Mari kita bertoleransi sama warga negara, tapi bukan bertoleransi seperti kita lihat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.